Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pengantar informatika dan komputasi. Nah, video ini adalah bagian pertama dari 7 bagian yang dibuat oleh Legio 1, yaitu saya sendiri, Gian, Ben, Charlton, dan Aaron. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari materi dari minggu pertama, yaitu tentang teknologi masa kini dan pengenalan komputer. Topik ini sangat penting untuk kita pahami bagaimana perangkat yang kita gunakan dalam sehari-hari bekerja dan saling terhubung. Oke, tanpa lebih panjang lama lagi, mari kita mulai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi masa kini. Saat ini, kita hidup di era yang penuh dengan teknologi canggih. Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kita baik dalam bekerja, belajar maupun berkomunikasi. Contoh, perangkat yang paling sering kita gunakan adalah laptop, tablet, dan smartphone. Masing-masing perangkat ini memiliki peran khusus. Laptop sering digunakan untuk tugas-tugas produktivitas, seperti menulis laporan, membuat presentasi, atau bahkan untuk pemrograman. Tablet di sisi lain lebih sering digunakan untuk membaca, membrowsing, atau melakukan tugas ringkasan dalam kemudahan penggunanya. Dan tentu saja, smartphone adalah perangkat yang hampir selalu ada di genggaman kita, yang memungkinkan kita untuk tetap terhubung melalui panggilan, pesan, dan media sosial. Selain perangkat personal, ada juga server. Server adalah komputer besar yang bertugas untuk menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan data kepada banyak pengguna secara bersamaan. Misalnya, ketika kamu membuka situs web, data yang kamu akses disimpan di server yang mungkin berada ribuan kilometer jauhnya. Saat ini, jumlah perangkat yang terhubung ke internet makin bertambah. Menurut data tersebut, ada miliaran perangkat yang saling terhubung melalui internet di seluruh dunia, dari komputer, smartphone, hingga perangkat IoT seperti kamera keamanan dan tugas pintar. Teknologi memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cepat dan efisien. Internet dan World Wide Web itu seringkali dianggap sama, padahal mereka sebenarnya berbeda. Internet sendiri merupakan infrastruktur global yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Sedangkan web sendiri itu merupakan layanan di atas internet yang memungkinkan kita buat mengakses informasi melalui halaman-halaman web. Coba bayangkan jika internet itu sebagai jalan raya yang menghubungkan banyak sekali kota, sedangkan web itu merupakan mobil yang melintasi jalan raya tersebut yang bisa membawa kita ke berbagai tujuan. Melalui web ini kita bisa mengakses berbagai informasi. Kita juga membutuhkan peramban seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Prosesnya sederhana. Kita cukup mengetikkan alamat atau situs web atau URL di browser, lalu browser bakal menghubungkan kita ke server yang menyimpan data dari situs tersebut. Data ini kemudian bakal dikirim ke browser untuk ditampilkan sebagai halaman web yang biasanya kita lihat dan jelajahi.
Berbagai jenis informasi bisa kita akses melalui web. Misalnya situs e-commerce untuk berbelanja, media sosial untuk berinteraksi dengan teman, ataupun portal berita untuk mengetahui peristiwa terbaru. Semua ini terjadi dalam hitungan detik berkat teknologi yang mendukung koneksi cepat dan juga stabil. Sekarang kita sudah berada di bagian yang ketiga, yaitu data, informasi, dan komputer. Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses data menjadi informasi. Nah, data itu berbagai macam. Data bisa berupa menjadi sebuah teks, gambar, ataupun suara. Nah, setelah data ini dimasukkan ke dalam komputer, komputer akan memprosesnya dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat kita pahami dan kita gunakan. Misalnya, ketika kita mengetik di keyboard, kita memberikan data berupa teks. Komputer akan memproses data tersebut dan akan menampilkannya di layar sebagai informasi. Contoh lainnya, ketika kita menggunakan scanner untuk memindai dokumen, kita mengubah dokumen fisik akan menjadi digital yang bisa diolah oleh komputer. Komputer juga bisa menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk lain, seperti mencetak laporan di printer ataupun menampilkan grafik di layar untuk membantu kita dalam membuat keputusan berdasarkan data yang sudah diproses. Nah, ini adalah yang membuat komputer sangat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, dan hingga penelitian. Bagian 4, keamanan digital dan green computing. Seiring dengan semakin pentingnya peran komputer dan internet dalam kehidupan kita, keamanan digital menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya dapat merusak perangkat dan mencuri informasi pribadi kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa perangkat kita terlindungi dengan baik melalui penggunaan perangkat lunak, antivirus, dan firewall. Perangkat lunak antivirus berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah serangan virus sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati saat berinternet dengan tidak membuka file atau tautan yang mencurigakan, karena itu bisa menjadi pintu masuk bagi malware. Selain keamanan, ada juga konsep green computing yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan teknologi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan perangkat yang hemat energi dan mendaur ulang perangkat keras yang sudah tidak digunakan. Dengan begitu, kita tidak hanya menggunakan teknologi dengan bijak, tetapi juga membantu menjaga lingkungan. Bagian 5, program, aplikasi, dan jaringan komputer. Komputer tidak bisa melakukan apa-apa tanpa program dan aplikasi. Program adalah perangkat lunak yang memberitahu komputer tugas apa yang harus dilakukan. Aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti pengolah kata, perambat web, dan pemutar media, semuanya bekerja berdasarkan program yang diinstal di komputer kita. Di sisi lain, jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat untuk saling terhubung dan berbagi informasi dan sumber daya. Misalnya, di kantor atau sekolah, komputer-komputer bisa terhubung ke satu server pusat yang menyimpan file dan aplikasi yang bisa diakses oleh semua perangkat di jaringan tersebut. Jaringan ini juga memungkinkan kita untuk terhubung ke internet, mengakses data dari seluruh dunia. Nah, itulah penjelasan materi minggu pertama dari teknologi masa kini dan pengenalan komputer. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih memahami bagaimana teknologi bekerja di sekitar kita. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya untuk materi selanjutnya.